Selamat malam, sahabat Tani Misteri. Pada malam hari ini, saya tidak akan mengeksplor. Tetapi pada malam hari ini, saya mencoba untuk bercerita tentang kejadian-kejadian horor yang dialami oleh sebagian atau beberapa orang. Cerita ini saya ambil dari sebuah kisah nyata. Mungkin cerita ini nggak begitu seram, tetapi untuk mengawali cerita horor pada malam hari ini, saya ingin mengambil kisah nyata sebenarnya. Kisah-kisah nyata, ya horor ataupun tidak didengar, tetapi itu adalah kisah nyata atau pengalaman pribadi seseorang ketika seseorang itu masuk kepada paranormal experience. Baik, saya awali dengan memulai cerita yang diberi judul Ada Hantu di Kantorku. Cerita ini saya dapat dari Pondok Misteri, ya. Oke. Hari Sabtu sudah menjadi agenda wajib aku bertemu dengan Mas Bima. Biasanya di akhir pekan seperti ini, kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar nonton bioskop, pergi makan, atau duduk di rumah sambil bermain game. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencan kami, Mas Bima mendapatkan pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya pun terpaksa ikut pergi. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan seperti ini menemani Mas Bima ke kantor. Mengingat kesibukan kami membuat waktu bertemu terbatas. Namun banyak teman kantor Mas Bima yang bercerita tentang mengalami gangguan makhluk gaib selama lembur. Membuatku sedikit was-was. Eits, jangan berpikir tempat kerja Mas Bima di sebuah gedung tua yang usang. Kantor Mas Bima justru berada di sebuah gedung mewah, bersampingan dengan mall dan hotel bintang 5. Sehingga tak ada sedikit pun kesan seram. Tetapi teman Mas Bima yang lembur sering mengalami kejadian mistis. Dari suara tawa hingga saklar lampu dimatikan. Entah benar ataupun tidak. Namun bagiku yang penakut, cerita tersebut cukup mengerikan apabila dialaminya langsung. Tenang aja, hibur Mas Bima ketika kami sampai di depan kantornya. Ini masih siang kok, mana ada hantu. Iya Mas, udah gak usah disebut itu. Itu nama terlarang bagiku. Potongku. Ya udah yuk, ajaknya. Aku mengangguk mengikuti Mas Bima. Kantor Mas Bima berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2
hingga 3 perusahaan. Namun karena memiliki pegawai yang banyak, maka perusahaan Mas Bima memutuskan menyewa 1 lantai sendirian untuk kantornya. Alhasil, di hari Sabtu ini hanya ada kami berdua di ruangan seluas itu. Suasana seram tak begitu terasa, terutama di ruangan Mas Bima yang langsung berhadapan dengan kaca cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram dan menakutkan lenyap. Namun, bunyi pintu terbuka dan terdengar suara langkah kaki. Aku dan Mas Bima sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali dengan aktivitas kami masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita kepada Mas Bima bahwa mendengar suara pintu yang terbuka disusul dengan langkah kaki mendekati kemari. Namun aku terlalu takut. Karenanya, katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. Keluhku dalam hati, lebih baik aku diam dan berpura-pura tidak tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Aku lihat semua yang ada di sana. Tepat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran mall tersebut. Sejak tadi, sama sekali tak ada henti-hentinya mobil lalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung mal di parkiran tersebut. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melihat sebuah siluet hitam tepat di samping pintu masuk ruangan Mas Bima yang dibiarkan terbuka. Siluet tersebut tak begitu jelas, tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing. Aku menundukkan pelan kepalaku, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya. Aku mengambil napas pelan untuk menenangkan jantungku yang masih berdetak kencang. Rin, kenapa? Tanya Mas Bima. Anu Mas, kataku terpotong bingung membuat alasan apa. Bosan aja. Hehehe. Lanjutku tertawa, menutupi kegugupan hatiku yang masih bisa kurasakan. Sabar ya, ini tinggal tunggu konfirmasi email aja kok. Kalau udah, oke, bisa langsung cabut kita. Aku mengangguk. Kemudian, suara gagang pintu pun terdengar. Dan langkah kaki. Belum usai penampakan siluet hitam mengganggu pikiranku, lagi-lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki mendekati kembali terdengar.
Entah dengar ataupun sengaja mengabaikan, Mas Bima tetap saja sibuk dengan layar komputernya. Bunyi pintu pun terdengar kembali. Dan suara langkah terdengar. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara-suara tersebut berulang-ulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Mas, panggilku. Nyalain lampu dong, gelap. Mas Bima menatapku bingung. Sebenarnya sudah jelas bila ia bingung. Karena ini masih pukul 3 sore. Bahkan matahari masih bersinar dengan terik. Namun melihat raut wajahku, seolah Mas Bima paham dan memilih menyalakan lampu. Lampu pun dihidupkan. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu menyala. Tahu kan, perasaan ketika menonton film horor. Kamu bisa bernapas dengan lega ketika hari menjelang siang. Seolah digambarkan bahwa saat terang hantu tak mungkin muncul. Aku kembali mencoret-coret kertas di hadapanku. Dan sampai dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding dari bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kakiku. Dek, dek, dek. Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengambil napas, membuangnya. Mengambil napas, membuangnya. Namun seolah sia-sia. Jantungku masih berdetak dengan kencang, dan perasaanku takut masih menyelimuti hatiku. Karin, panggil Mas Bima. Turun yuk. Tanpa basa-basi lagi, aku segera mengambil tasku dan segera menggandeng Mas Bima berjalan cepat keluar dari ruangan tersebut. Aku bernapas lega sesampainya di mall. Aku masih ingat dengan jelas perasaan mencekam yang menggangguku semenjak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak berhenti-henti mengucur. Mungkin karena rasa takut. Oh iya Mas, emailnya udah dibalas. Kok tiba-tiba ajak aku turun? Tanyaku menyadari bahwa Mas Bima mendadak mengajakku turun. Belum. Nah, kok ajak aku turun? Tanyaku penasaran. Walau sebenarnya sih senang-senang aja karena akhirnya bisa berada di keramaian. Mas tadi lihat ada yang ngintip. Di mana Mas? Kataku terkejut karena Mas Bima juga mengalami gangguan yang sama denganku. Di pintu, nggak ada rupanya. Hanya bayangan hitam. Anehnya, bentuknya itu oval. Kayak kepala ngintip tapi hitam. Aku terdiam, terkejut.
apa yang dilihat Mas Bima sama dengan sesuatu di bawah kakiku tadi. Jangan-jangan penunggu kantor, Mas. Karena tadi aku juga lihat. Kamu juga lihat. Aku mengangguk. Tapi gak berani ngomong takut. Mas Bima tertawa. Wah, gila banget loh. Ini masih sore. Bahkan matahari aja masih terang banget. Mas juga dengar suara pintu dibuka dan langkah kaki. Dengar. Tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja Mas diam. Aku mengangguk paham. Padahal selama ini Mas masih ragu sama cerita anak-anak kantor. Lanjutnya tertawa. Bahkan si Hadi tangannya pernah dicakar. Mas mikirnya rasional dong. Kalau dia nggak sengaja kegaruk. Tapi setelah mengalaminya sendiri, bahkan di siang bolong gini, Mas jadi percaya mereka beneran ada. Aku tersenyum. Benar kata Mas Bima. Bila kita tidak mengalaminya sendiri, mungkin cerita-cerita seperti ini hanyalah seperti bualan belaka. Tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Oke, terima kasih sahabat. Itu tadi adalah sebuah cerita pengalaman paranormal experience. Itu adalah sebuah cerita atau kisah nyata yang pernah dialami oleh seseorang. Bukan cuma seseorang, tetapi 2 orang di sini disebutkan. Percaya atau tidak, ini memang terjadi dan cerita ini saya dapat bukan hasil saya mengarang, tetapi dari pengalaman seseorang yang diceritakan. Terima kasih sahabat. Bagi kalian yang pernah mengalami kejadian sama, kejadian yang serupa dengan cerita yang saya sudah bacakan tadi, tentunya setiap orang pasti mengalaminya. Hanya saja tidak semua orang itu percaya dan tidak semua orang itu meyakini bahwa pengalaman tersebut adalah gangguan dari makhluk halus. Terlepas dari percaya atau tidak, mereka memang ada. Mereka memang ada di sekitar kita. Bisa saja mereka berada di sampingmu saat ini. Tetapi bagi orang yang beriman, kejadian seperti itu tidak perlulah ditakutkan atau dipikirkan berlarut-larut. Karena wakhodim lana minal jinni ma'aliman, tundukkan jin itu dengan iman. Dengan kepercayaan, dengan keyakinan kita kepada Tuhan, tentunya akan membungkus cerita-cerita mistis itu menjadi lebih rasional lagi. Oke, jangan dulu percaya mitos sebelum Anda mengalaminya, sebelum Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Jadi terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih sudah mensubscribe. Apabila kalian belum subscribe, bantu channel ini untuk bisa berkembang. Bantu dan dukung terus channel ini. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.